Hello, what's up guys? Kembali lagi di channel gue, Karget Review. Hari ini kita akan melakukan tes jalan untuk All New Fortuner part yang kedua. Kita langsung jalan aja ya. Untuk mobil baru ya, untuk tahun 2016 atau 2017, untuk mesin diesel di All New Fortuner ini suaranya cukup kasar ya, terutama mesin. Belum sampai banyak masuk sih suaranya di dalam kabin. Memang untuk di bagian peredaman ban atau samping kaca atau mobil yang lewat itu sudah cukup minim dibandingkan dengan model TRD yang sebelumnya. Dan di All New Fortuner ini kita mendapatkan mesin baru dengan kode 2JD FTV dengan 149 PS dan 400 Nm. Memang untuk bagian torsinya dan horsepowernya sangat beda jauh dengan All New Pajero Sport. Menggunakan 4N15 di All New Pajero Sport, mesinnya kodenya 4N15 dengan transmisi 8 speed otomatis untuk yang tipe Dakar. Di sini kita udah mendapatkan pedal shift ya. Tenaganya kalau kita lakukan secara matic ya di drive, tenaganya sih tidak jauh berbeda ya. Bukan tidak jauh berbeda. Ini sudah lebih banyak improvement sih pada mesinnya. Memang tidak sebuas pada All New Pajero Sport. Bisa dengar kan suara mesinnya sangat masuk ke dalam. Di sini kita bisa mengubahnya untuk mendapatkan akselerasi yang cukup baik. Kita bisa ubah pada S dan kita tinggal menggunakan pedal shift yang ada di sini atau menggunakan triptoniknya di bagian transmisi. Ini pada gigi 4 ya. Kita akan kurangi 3 2 1. Kalau kita taruh di S pada gigi 1, dia akan seperti sedikit menggalak ya tarik-tarikannya, cuman tidak terlalu galak, apalagi jika ditaruh di power ya. Ini ya, masuk di power gigi 1 ya. Hit ini. Tuh, bisa dilihat kan suara mesin yang cukup kasar, bisa didengar. Kasar bukan untuk seukuran Fortuner dengan mesin baru dari Toyota. Di Fortuner terbaru ini kita mendapatkan suspensi yang baru, cukup empuk buat kita. Cuman sekarang juga terasanya semakin limbung sih untuk mobil ini. Ini tidak jauh lebih baik pengurangan body roll-nya pada seperti All New Pajero Sport. Kenapa? Kalau di All New Pajero Sport sih kita mungkin cukup nyaman ya. Safety-nya sudah ada Lane Assist, Traction Control, Vehicle Stability Control. Di All New Fortuner ini yang di tipe paling mahal VRZ ini yang 4x2, fiturnya keselamatan cukup minim. Tidak adanya Lane Assist, Traction Control, Vehicle Stability Control. Cuman di sini airbag-nya memang lebih unggul daripada All New Pajero Sport. Di sini ada 3 airbag ya, di bagian pengemudi, penumpang sebelah kiri, dan pada bagian kaki. Kenapa cuma dibuat 3, nggak sekalian langsung 8? Kalau Anda pengen yang ada 8 airbag ya, untuk sebuah keselamatan, safety-nya ada di tipe 4x4 yang VRZ. Di sana udah fitur keselamatannya udah lengkap. Ada traction control, Lane Assist, Vehicle Stability Control, dan kawan-kawannya. Cuman di sini kita udah mendapatkan disc brake baru yang di bagian depan dengan 17 inch. Namun di bagian belakang masih menggunakan tromol ya remnya. Di sini rem-remnya ini juga semakin empuk ya. Cuman tidak bisa seperti All New Pajero Sport. Jika kita rem dan rem terus-terusan itu dia akan mengayun-ngayun. Cuman kalau di sini tidak bisa ya. Nih bisa dilihat. Ngayun-ngayunnya tidak seempuk pada All New Pajero Sport.
Mungkin kita akan tes akselerasinya tidak usah menggunakan di sport ya. Kita tinggal kembalikan saja ke drive. Kita bisa menariknya dengan mudah sih, apalagi di mode power ya. Oke, kita akan berbalik ke arah ya. Tunggu sebentar, ada mobil. Mungkin kita akan ke sana untuk melakukan akselerasi dari 0 sampai 100. Itu membutuhkan waktu berapa detik ya? Bentar, di sini jalannya cukup padat, apalagi udah menjelang sore ya. Oke, kita maju aja dulu. Oke, kita akan mundur sekarang. Di sini ada kamera mundur ya. Bisa dilihat kan kamera mundurnya. Karena kamera mundurnya tidak ada seperti garis pemandu untuk mengikuti setir kita. Oke, kita akan terus mundur ke belakang. Bisa dilihat kan, suaranya waktu mundur aja udah sekasar gini. Apalagi nanti waktu tes akselerasi, bagaimana tambah nggak kasar ya kan? Hehehe. Oke, kita akan coba sekarang. Kita taruh di neutral dulu ya. Kita buka jendelanya sedikit biar bisa mendengar suara mesinnya yang cukup kasar ini. Oke, kita akan jalan. Dia ya, di power. Sangat susah untuk all new Fortuner ini mencapai 100 km per jam karena mesinnya cukup tidak bandel ya. Sangat berbeda jauh dengan all new Pajero Sport. Kalau all new Pajero Sport, dia torsinya udah keluar kalau RPM-nya udah ada di angka 2500 ke atas. Namun kalau di all new Fortuner ini memang tarikan bawahnya jauh lebih nikmat di all new Fortuner ini. Kenapa? Karena torsinya itu udah pada 1900, torsinya itu dan tenaganya itu udah keluar. Cuma nanti kalau sudah sampai 3000 atau 4000 RPM ya, itu tenaganya tuh kayak yang hilang. Seperti tadi kita ada di posisi drive ya, tidak pada kita menggunakan mode manual, udah sampai kisaran 3500 RPM itu tenaganya hilang, langsung tidak ada hempasan ke belakang. Itulah tidak kenyamanan Fortuner. Apalagi dibandingkan dengan all new Pajero, transmisinya ini juga masih kasar ya. Apalagi dari kita posisi gini 40, nah itu kita kurangi ya, gasnya kita lepas, itu RPM-nya itu seperti tidak mau turun ya, linear gitu. Putarnya itu, turunnya itu masih membutuhkan sebuah waktu. Itu dek, kita dari 1000 RPM ya sampai ke 1500 atau 2000, kita lepas gasnya itu kan ada seperti glek gitu. Itu transmisinya sangat kasar untuk seukuran Fortuner baru ini. Namun yang kita amaze dari all new Fortuner ini adalah perubahan interiornya yang cukup baik dibandingkan kedua generasi sebelumnya ya. Di kedua generasi sebelumnya udah tidak menggunakan sebuah panel soft touch kemewahan seperti ini dan fitur-fitur yang lebih baik. Di sini dia juga membutuhkan sebuah upgrade ya untuk di versi faceliftnya. Mungkin kalau ada facelift seperti varian TRD Sportivo, mungkin di untuk kedepannya airbagnya harus bertambah banyak untuk tingkat safety-nya. Terus rem belakang juga tidak menggunakan tromol, menggunakan cakram. Dan pokoknya fitur-fitur buat safety-nya harus ditambah lah. Mobil sudah seharga 500 lebih ini masa tidak memiliki tingkat safety yang cukup baik. Apalagi sekarang banyak-banyak ya keinginan yang tidak kita inginkan sih, seperti adanya kecelakaan, kita kan harus menghindari juga. Oke, kita akan dengarkan soundnya dulu. Ini memang head unitnya masih tetap aslinya ya, bawaannya dari Toyota. Cuman kalau dulu sih suaranya tidak senikmat ini. Orangnya sudah menambahkan
Walaupun ini di sini masih lengkap semua ya, masih orinya semua, twitternya masih ori, terus speakernya itu juga masih ori. Oke, kita akan berhenti dulu untuk mengetesnya. Orangnya udah menambahkan power ya dengan subwoofer. Kita taruh di posisi play dulu, kita hadirkan ya. Seperti ini suaranya. Wow, bassnya. Itu suaranya cukup nikmat dibandingkan dengan orinya ya. Kita akan mencoba sebuah lagu ya, yang ini kalau kita bisa bilang bassnya cukup keluar dan cukup nendang. Ini di audionya hanya menggunakan subwoofer dengan ukuran 5 inch, tapi untuk seukuran ini bassnya sudah cukup nendang ya. Kita cepatkan aja. Segitu aja. Mungkin ya head unit ini kita mendapatkan sebuah navigasi ya. Di sini kita ada peta. Di sini tidak seperti pada Alnium Pajero ya. Kalau di Alnium Pajero itu ada tandanya kita ada berada di mana. Kalau di sini head unitnya memakainya juga tidak terlalu mudah ya. Di sini kita ada cari alamat, nama, jalan mungkin Toyota atau sekitar kita. Ini riwayat. Ini kota, pencarian peta, nomor telepon dan koordinat. Di sini ini untuk membuka head unitnya, kita akan memasukkan CD-nya di sana. Oke, kita kembali ke home. Di sini AV ada untuk USB, iPod, disk, radio, Bluetooth dan HDMI. Di sini sebenarnya ada seperti mirror link ya dan mirror case. Kita akan sini, ini ada mirror link, mirror case. Ini Toyota Move, kita di sini untuk membuka acara dari Toyotanya sendiri ya. Di sini masih lebih intuitif daripada Alnium Pajero Sport. Di sini cukup cepat ya. Ini bisa dilihat. Ini cukup nyaman. Ini memang ada sedikit nge-lag-lagnya sih. Di sini ada AV, sound, Bluetooth. Ini juga bisa membuat kita nelpon. Jadi pada kesimpulannya, Alnium Fortuner ini memang lebih baik dari versi sebelumnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Di sini fiturnya cukup menambah sedikit sih, walaupun tidak banyak-banyak. Namun kalau bicara soal safety-nya ini kurang baik untuk seukuran SUV dan modern. Jadi jika Anda ingin memiliki SUV yang tarikannya sangat kencang, tenaganya buas, dan tingkat safety-nya aman, pilihlah Pajero Sport. Jika Anda menginginkan interior yang cukup lumayan berkualitas dibandingkan dengan rival-rivalnya, dengan kenikmatan yang baru, suspensi yang sangat empuk,
kalian bisa memilih All New Fortuner ini karena budgetnya untuk kisaran 500 juta. Yang paling murah adalah All New Fortuner ini. Oke, sekian dari saya. Kita akan kembali lagi di review berikutnya ya. Thanks guys for watching. Like and subscribe.